Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Apakah jin bisa terlihat oleh manusia? Jika iya, kenapa jin disebut makhluk gaib yang berarti makhluk tak kasat mata? Dan jika tidak bisa dilihat, lalu kenapa banyak orang yang mengaku bisa melihat jin? Maka kita temukan jawabannya dan kita pecahkan misteri ini. Kita semua tahu kalau jin adalah makhluk gaib. Dan kata gaib sendiri secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang tidak tampak. Maka gaib dimaknai sebagai sesuatu yang keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Itu artinya seharusnya jin tidak dapat dilihat. Tapi faktanya banyak orang yang mengaku bisa atau pernah melihat sosok jin ini. Atau mungkin kalian juga pernah melihatnya. Jadi mari kita ungkap kebenarannya. Apakah jin yang merupakan makhluk gaib bisa terlihat oleh manusia? Dalam mengungkap kebenaran tentang hal ini, saya akan berperan sebagai seorang detektif yang mengungkap kebenaran berdasarkan bukti yang kuat dan saksi yang dapat dipercaya. Maka saya akan mengesampingkan rumor atau isu yang beredar di masyarakat yang kebanyakan berdasarkan pada asas katanya. Pertama, saya akan menyajikan bukti yang kuat yang bisa menjawab apakah jin itu bisa dilihat atau tidak. Dan bukti kuat yang bisa mengungkap kebenaran hal gaib ini hanya ada satu, yaitu Al-Quran yang merupakan firman Tuhan yang mutlak kebenarannya. Quran Surat Jin ayat 26-27 disebutkan bahwa Dia Allah mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Dan hal ini diperkuat dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya dia atau setan dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dari dua ayat ini saya bisa menemukan setidaknya 3 petunjuk. Yang pertama, perkara gaib tidak bisa dilihat manusia karena Allah berkehendak untuk tidak memperlihatkannya. Yang kedua, mereka, setan dari golongan jin, bisa melihat kita bangsa manusia dari suatu tempat, namun kita tidak bisa melihat mereka. Dan petunjuk yang ketiga, Allah pernah memperlihatkan perkara gaib ini hanya kepada beberapa rasulnya saja. Dan berdasarkan bukti dalil Al-Quran ini, satu jawaban yang pasti, jin tidak bisa dilihat kecuali oleh para Rasul Allah. Dan sayangnya, tidak akan ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Maka manusia yang sekarang tidak akan pernah bisa melihat jin. Namun sampai di sini saya hanya baru menyajikan bukti kuat saja dan belum menghadirkan saksi. Maka selanjutnya saya akan menghadirkan saksi yang bisa dipercaya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alasannya, yang pertama, karena beliau adalah salah satu Rasul Allah yang pernah diperlihatkan hal gaib kepadanya. Dan alasan kedua, karena beliau bergelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Lalu bagaimana kesaksian beliau tentang hal ini? Dalam hadis riwayat Bukhari, diceritakan bahwa Abu Hurairah pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Tiba-tiba, datanglah sesosok makhluk mengambil makanan. Maka Abu Hurairah memegang tangannya dan bersumpah atas nama Allah akan menyerahkannya kepada Rasulullah. Karena takut, maka makhluk itu pun memohon kepada Abu Hurairah untuk melepaskannya dan menyebutkan alasan kenapa dia mencuri makanan. Ternyata dia mencuri makanan karena saat ini dia dan keluarganya sedang sangat membutuhkan makanan. Dan karena kasihan, Abu Hurairah pun akhirnya melepaskannya. Lalu keesokan paginya, melaporkan kejadian semalam kepada Rasulullah dan menceritakan juga alasan kenapa makhluk itu mencuri makanan. Maka Rasulullah pun berkata, makhluk itu telah berbohong padamu. Dan Rasul pun menegaskan bahwa malam ini dia akan kembali lagi untuk mencuri makanan. Dan di malam kedua, Abu Hurairah pun mengintai makhluk tersebut karena berdasarkan keterangan Rasul, makhluk itu akan kembali lagi. Dan ternyata benar, makhluk itu pun datang, maka Abu Hurairah pun kembali menangkapnya. Dan seperti malam sebelumnya, makhluk itu pun memohon untuk dilepaskan dan tidak mau diserahkan kepada Rasul. Dia pun memberi alasan yang sama kenapa dia mencuri. Namun kali ini, dia menambahkan
bahwa ini yang terakhir kali dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Dan karena merasa kasihan, Abu Hurairah pun melepaskannya. Lalu setelah melapor kepada Rasulullah di pagi harinya, Rasul pun berkata, makhluk itu telah berbohong padamu, sambil menegaskan bahwa malam ini dia akan tetap kembali lagi. Maka malam harinya Abu Hurairah pun kembali mengintai untuk ketiga kalinya. Dan benar saja, makhluk itu datang dan mencuri makanan. Lalu Abu Hurairah pun kembali menangkapnya dan mengancamnya kalau kali ini dia akan benar-benar diserahkan kepada Nabi. Namun dia kembali memohon untuk dilepaskan, dan sebagai gantinya dia akan mengajari sebuah doa yang akan bermanfaat bagi Abu Hurairah. Lalu makhluk itu pun berkata, jika kamu akan berbaring di kasur, bacalah ayat kursi, sebab dengan itu Allah akan menjagamu dan setan tidak akan pernah mendekatimu hingga pagi hari. Maka Abu Hurairah pun melepaskannya, dan di pagi harinya dilaporkanlah kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, makhluk itu telah berkata benar tentang ayat kursi, meskipun sebenarnya dia pendusta. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Abu Hurairah, apakah kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara selama 3 malam tadi? Abu Hurairah pun menjawab, saya tidak tahu siapa dia. Lalu Rasul berkata, dia adalah setan atau jin kafir. Nah, dari kesaksian Rasulullah terhadap apa yang dialami Abu Hurairah, kita bisa menyimpulkan bahwa jin bisa dilihat bahkan dipegang atau ditangkap. Selanjutnya mari kita gabungkan antara bukti dan saksi untuk mengungkap kebenaran misteri tentang jin ini. Berdasarkan bukti Al-Quran, ditemukanlah ayat yang menegaskan bahwa jin tidak dapat dilihat manusia karena Allah berkehendak untuk tidak memperlihatkannya kecuali kepada Rasul. Sedangkan berdasarkan kesaksian Rasulullah SAW menyatakan bahwa jin bisa dilihat bahkan dipegang atau ditangkap. Bagaimana menurut kalian? Bukankah antara bukti dan kesaksian keduanya terlihat bertolak belakang dan tidak mendukung satu sama lain? Lalu bagaimana kebenarannya? Itulah yang menjadi misteri. Tapi saya akan tetap usut sampai tuntas untuk menemukan kebenaran demi mengungkap misteri ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i, Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Robi'i. Dia berkata, saya mendengar Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya, kami anggap persaksiannya tidak diterima lagi, kecuali dia seorang nabi. Dan Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa hal ini berlaku bagi orang yang mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya. Sedangkan orang yang mengaku melihat jin setelah berubah wujud menjadi hewan, hal ini tidak tercela, sebab banyak dalil yang menyatakan perubahan ragam bentuk bangsa jin. Di antaranya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan juga oleh Albani, Rasulullah SAW berkata, ular-ular adalah perubahan bentuk dari bangsa jin, seperti halnya kera dan babi sebagai perubahan bentuk dari Bani Israel. Kemudian hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya anjing-anjing bukan termasuk makhluk Allah, niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya. Tetapi aku khawatir kalau aku akan memusnahkan sebuah komunitas makhluk hidup. Oleh karena itu, bunuhlah setiap anjing hitam yang buas saja, karena dia adalah jin atau dari bangsa jin. Ibnu Taimiyah mengatakan, anjing hitam adalah setan dari jenis jin. Jin seringkali mengubah dirinya menjadi anjing hitam, ada juga yang menjadi kucing hitam, sebab warna hitam lebih bisa menghimpun kekuatan-kekuatan setan dibanding warna lainnya. Di dalam warna hitam juga bisa menyimpan daya panas, dan setan juga pernah berubah bentuk sebagai seorang manusia. Abdullah bin Abbas menyebutkan kisah iblis mengubah bentuknya menjadi Suraqah bin Malik pada perang Badar, dan ikut berperang dengan pasukan kaum musyrikin memerangi kaum muslimin. Namun ketika para malaikat turun dan iblis berjumpa dengan malaikat Jibril, dia pun berbalik melarikan diri. Sampai di sini saya harap kita sudah mendapatkan titik terang dan menemukan kebenaran dari misteri jin ini. Sekaligus jawaban apakah jin bisa terlihat manusia atau tidak. Dan kebenaran dari misteri ini adalah jin tidak bisa dilihat manusia dalam bentuk aslinya. Namun ketika jin berubah bentuk menjadi seekor hewan yang berwarna hitam, seperti anjing, kalajengking, ular, burung, ataupun hewan lainnya, maka ada kemungkinan jin bisa dilihat manusia. Namun ketika kita sudah bisa menemukan kebenaran dari misteri jin ini, apakah bisa dilihat atau tidak, justru itu mendatangkan dua misteri baru yang perlu kita pecahkan. Yang pertama, bagaimana cara jin berubah bentuk?
Dan misteri yang kedua, jika jin hanya bisa berubah bentuk menjadi binatang buas berwarna hitam, lalu keberadaan pocong, kuntilanak, tuyul, dan hantu lainnya yang cenderung berwarna putih dan bukan sosok hewan, apakah itu juga jelmaan jin? Insya Allah kita akan ungkap misterinya pada malam Jumat berikutnya di episode yang kedua. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan bahasan berikutnya. Dan dalam mengungkap perkara gaib, bersandarlah pada dalil yang pasti. Jangan mengikuti isu-isu yang berkembang di masyarakat. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 116, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah prasangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Dan saya berpesan, sebelum naik ke tempat tidur, jangan lupa untuk membaca ayat kursi. Terima kasih, saya Ares undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.